Menurut gua kalau DJ itu terapi sih. Dan ketika DJ bisa mainin lagu yang tepat, terus gua ngeliat orang-orang senyum cuman karena lagu gua, atau yang kayak lu nggak pernah tahu lu bisa ngehibur berapa banyak orang cuma dengan satu lagu gitu kasarannya sih. Nah, kita itu sebenarnya entertainer, sama kayak pemain band juga entertainer. Kita itu tugasnya adalah menghibur orang gitu, ya kan? Kita bikin lagu, kita atau nggak nyanyiin lagu orang, nggak bawain lagu orang, itu ya sebenarnya pengen bikin orang happy, itu aja sih. Okay, nochmal. Links, rechts, vorwärts, Marsch. Aku Iara, nama asli aku Tiara Tanutama, tapi stage name aku Iara. Aku 26 tahun, asli Sukabumi, dan aku baru mulai karir DJ mungkin sekitar 2,5 tahun. Kalau menurut aku sih DJ, disc jockey, kita mainin lagu bukan cuma di klub ya. Kita profesi yang memainkan lagu, terus kita juga profesi yang bisa mengatur mood di suatu tempat gitu. Karena aku suka nongkrong, aku suka party, aku suka music EDM. Terus aku mikir kayak kenapa kalau misalnya nongkrong terus kan kita keluar duit banyak, kenapa nggak belajar DJ jadi kita nongkrong terus dibayar. Nama gue Hiskia, biasa kalau di panggung dipanggilnya DJ Hiskia. Berapa lama gue udah nge-DJ itu dari tahun 97, 98, itu udah mulai main untuk umum. Tapi sebelumnya sih ya udah tertarik dan belajarnya dari sebelum itu. Dulunya masih main band, terus akhirnya berubah jadi nge-DJ. One more green, can you appear? Say no. halo, nama gue Ivan Oktarno Chandra, also known as Binas Party. With me tonight, I think I like you in this way. Underneath the light, one more song and forever. Menurut gue kalau DJ itu terapi sih, nggak sebagai gue DJ doang ya. Tapi kalau misalkan di satu sisi kalau gue sebagai DJ, ketika gue bisa mainin lagu yang bener di saat yang tepat, itu bisa apa ya? Bisa nyentuh hati orang yang apa ya? Kasarannya kan kita kalau tahu dunia malam sebenarnya kebanyakan orang kesana karena cari pelarian nih. Dan ketika DJ bisa mainin lagu yang tepat, terus gue ngeliat orang-orang senyum cuman karena lagu gue, atau yang kayak orang-orang heboh, itu menurut gue sebuah apa ya? Lu nggak pernah tahu lu bisa ngehibur berapa banyak orang cuma dengan satu lagu gitu kasarannya sih. Nah,
Kalau menurut saya ya, definisi dari DJ itu sebenarnya lebih ke kita itu sebenarnya entertainer. Sama kayak pemain band juga entertainer. Kita itu ya tugasnya adalah menghibur orang gitu. Menghibur orang, jadi sama main band, kita juga main band juga menghibur orang. Ya kan, kita bikin lagu, kita atau nggak nyanyiin lagu orang, bawain lagu orang, itu ya kita entertain orang. Jadi kita sebenarnya pengen bikin orang happy, itu aja sih. When the world's unkind, I will make you smile. I will stay right by your side until the end. Through the dark of night, with no hopes in sight. When the walls start closing in, I'll be your friend. When the world falls apart, if you should ever feel so broken that you can't go on, if your world falls apart, I will hold you in my arms like a friend. Kalau menurut aku pribadi, dunia malam sih yang udah aku rasain ya. Sebetulnya itu tergantung perspektif kita buat ngadepin nightlife itu sendiri. Sebetulnya kalau misalkan emang niat kita buat dunia malam emang udah nggak benar, maksudnya sesuatu yang menjerumuskan hidup kita itu bisa. Tapi bisa juga nightlife itu sebagai hiburan aja. Karena semua orang punya cara refreshing beda-beda kan. Ya menurut aku sih tergantung perspektif ya. Kalau buat aku sendiri, nightlife itu buat hiburan. Dan nggak selamanya nightlife itu sesuatu yang jelek gitu. Sebetulnya ada aja sih, karena stigma nightlife kan emang udah buruk banget ya. Maksudnya sebagian orang ngecap stigma DJ itu buruk. Karena DJ kan bukan pekerjaan biasa kan, maksudnya bukan yang hari-hari orang lihat kayak gitu. Istilahnya hari-hari orang lihat kan mungkin ke kantor atau di lapangan atau apa. Sedangkan kita sebagai cewek kerjanya kayak jam 10 malam baru jalan keluar, apalagi dengan outfit kita yang sometimes agak kebuka gitu kan, atau fashionable atau stylish. Pasti orang juga mikirnya kayak, oh gila lu tiap malam keluar dengan dandanan kayak gitu. Ya pasti ada stigma negatif sih. Kalau menurut aku sih balik lagi ya sama diri sendiri, tergantung niat kita apa. Kita cuman mau profesional, kita buat cari uang,
atau mau buat cari popularitas, atau emang ada intention ke arah negatif, itu balik lagi sama kita sih, DJ cewek. Yang pasti ya aku mandang profesi DJ itu buat nyalurin hobi. Terus apalagi kalau udah profesional ya, kayak kita emang pengen benar-benar ada di bidangnya sebagai artis. Ya kayaknya orang lebih interest sama female DJ deh. Iya. Dan banyak orang bilang katanya kalau cewek itu lebih gampang buat dijualinnya karena lebih menarik kayak gitu. Tapi sebetulnya enggak juga sih. Itu balik lagi kalau menurut aku lebih ke skill. Mau itu cewek mau cowok, kalau menurutku skillnya kurang, itu kurang juga sih, kayak ada yang I really wanna feel kurang. Wanna feel that, wanna feel that. I can't even see that, wanna feel that, wanna feel that. I can't even see. Kalau dilihat ya emang seru, tapi untuk struggle atau tantangannya juga banyak juga. Contohnya, nggak semua orang suka. Itu dia, nggak semua orang suka dengan gaya main kita. Nggak semua orang suka juga dengan jenis lagu yang kita mainin. Atau nggak semua orang juga suka sama apa yang kita buat. Itu. Jadinya, ya kalau buat gue nggak tahu kalau di luar ya, tapi kalau gue yang baca dari forum-forum, ya sebenarnya nggak beda jauh lah sama Indonesia. Cuman Indonesia itu lebih banyak yang ngejudge ya, netizennya itu lebih banyak ngejudge dibandingin luar. Kalau luar, makanya tadi gue bilang, karena di luar itu lebih mature, lebih duluan, lebih open minded. Jadi ada ngejudge-nya, tapi kalau di Indonesia masih lebih baru kan gitu, jadi lebih untuk ngejudge-nya tuh lebih cepat gitu, tau nggak? Kayak kok si ini mainnya ini sih, kok si ini mainnya kayak gini sih gitu. Padahal sebenarnya ya itu stylenya dia gitu loh, nggak bisa lo maksain. Ya lu sukanya apa, terus si orang itu, si DJ itu harus mainin lagu yang atau style yang lu suka kayak gitu. Sih, aku pernah dikomplain berapa table. Karena to be honest, aku juga berangkat dari DJ idealis. Terus awal-awal aku main di tempat komersil, aku belum terlalu paham apa yang market mau. Jadi aku tetap mainin yang menurut aku itu udah komersil. Terus aku dikomplain sama venue, akhirnya ya udah, aku coba ikutin pasar. Karena to be honest, aku sebagai DJ juga emang aku punya idealis. Tapi aku di field ini aku juga nyari uang sih. Jadi aku coba kesampingin buat idealis aku. Tapi aku tetap munculin di sosial media idealis aku. Aku tetap branding diri aku sebagai DJ idealis. Tapi di sisi lain aku emang masih buat cari uang sih, ya. Jadi aku tetap mainin apa yang market suka. Menurut gue positifnya dari dunia malam yang orang-orang nggak tahu ya, nomor satu yang menurut gue paling gila adalah koneksi. Karena lu nggak pernah tahu lu party sama siapa. Dan biasa job-job tuh banyak banget dari situ. Gue juga awalnya terjun akhirnya full nge-DJ tuh karena dari situ. Kayak banyak orang yang kadang gue nggak kenal nge-encourage gitu loh. Terus kedua, selain koneksi ya pasti ini ya, apa yang gue bilang dari tadi, terapinya itu. Karena gue pada zaman lagi desperate-nya banget, depressnya banget, mungkin nggak bener bagi beberapa orang, tapi alkohol yang ngebantu gue gitu loh. Yang kayak, kalau mengutip kata-kata Brevi, mungkin mungkin alkohol tidak bisa memberikan kita jawaban, tapi bisa membuat kita melupakan pertanyaan. Cold-blooded, can you blow my mind? Make me harder, make me lose my breath, make me water, make me
Oke, untuk unsur seni dan value yang menarik dari dunia DJ ya, itu banyak sebenarnya. Jadi itu sama aja kayak main band. DJ itu kalau dulu lebih ke, kan dikenalnya sebagai disc jockey, DJ makanya. Itu lebih kayak cuman bikin kayak playlist yang kita mainin, lagu orang, terus abis itu kita sambungin. Kita sambungin dari lagu A ke B, ke C, ke D, dan seterusnya. Kita ngehibur orang dengan playlist kita, ya kan? Tapi lama-lama berkembang, akhirnya bikin remix. Jadi remix yang lagu apa, jadi versinya beda. Nah, untuk bikin remix itu kan berarti ngedit. Edit kita bikin di software, ya kan? Di software, atau enggak kita mainin secara live pakai efek-efek lah, pakai apapun, bisa scratching, bisa apa, semua kayak gitu kan. Nah, dari situ berkembang lagi, akhirnya kita produce lagu sendiri, kita bikin lagu sendiri. Udah jadi, ya ada DJ yang dia bisa produce, dia bisa live, ada yang macam-macam gitu loh. Ada yang ya kayak kalau kita lihat ya, kayak misalnya di luar tuh ada James Hype. James Hype dia bisa main semua tombol dipencet lah sama dia. Bisa bikin lagu vokalnya dari lagu apa, tapi beatnya dari lagu apa gitu loh. Sampling gitu dia mainin live, tapi dia juga bisa bikin track sendiri, dia bisa bikin lagu sendiri. Nah, seninya itu di situ. Jadi seninya itu sebenarnya kompleks. Jadi banyak yang bisa bisa remix, bisa live langsung performance, bisa bikin juga. Ya, jadi nggak beda jauh sama musisi sekarang gitu loh. Musisi main band sama gitu. Hey guys, kali ini gue lagi ada di Makassar. Sekarang udah mau ke Zona, gue ngisi acara di Zona malam ini. So, stay tuned. I can't be what you want. Believe me this one time, believe me. Ya itu dia. Satu, itu masih benar itu budaya luar, dan itu bisa dibilang itu import, ya kan? Jadi nggak semua orang di sini itu bisa terima orang dengerin dangdut, karena dangdut itu lebih memasyarakat, ya kan? Lebih kayak made in Indonesia lah ceritanya gitu. Sementara kalau ini kan sesuatu yang berbau import, yang kita ini negara yang masih lebih banyak orang-orang untuk lebih kuat agamanya sebenarnya, lebih kuat di bidang agamanya, di mana hal-hal yang berbau import itu agak kurang masuk buat orang-orang kebanyakan masyarakat. Jadinya susahnya sebenarnya di situ gitu. Makanya kenapa masih ada judgmental ya, kayak oh ini negatif, masih ada stigma oh ini negatif, itu karena itu gitu. Kecuali benar-benar dipromosiin terus-terusan. K-pop deh, contoh. K-pop terus-terusan terus dihajar di radio, di apa segala. Akhirnya apa? K-pop booming.
terus dihajar lagi sama drakornya, akhirnya ke brainwash kan, akhirnya ya diterimanya lebih cepat gitu dibandingin kalau EDM, electronic dance music sama DJ, orang untuk ngelihat DJ itu hanya lebih ke klub. Mereka untuk nikmatin DJ itu harus datang ke tempat tertentu, jadi lebih penetrasinya beda gitu, jadi agak susah diterima sama masyarakat. Okay, nochmal. Links, rechts, links, rechts, vorwärts, Marsch. Okay, Lamborghini Mercy. Yo, chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk. Okay, Lamborghini Mercy. Yo, chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk. Kalau dilihat ya emang seru, tapi untuk struggle atau tantangannya juga banyak juga. Contohnya, nggak semua orang suka. Itu dia, nggak semua orang suka dengan gaya main kita. Nggak semua orang suka juga dengan jenis lagu yang kita mainin. Atau nggak semua orang juga suka sama apa yang kita buat. Itu. Jadinya, ya kalau buat gue nggak tahu kalau di luar ya, tapi kalau gue yang baca dari forum-forum, ya sebenarnya nggak beda jauh lah sama Indonesia. Cuman Indonesia itu lebih banyak yang ngejudge ya, netizennya itu lebih banyak ngejudge dibandingin luar. Kalau luar, makanya tadi gue bilang, karena di luar itu lebih mature, lebih duluan, lebih open minded. Jadi ada ngejudge-nya, tapi kalau di Indonesia masih lebih baru kan gitu, jadi lebih untuk ngejudge-nya tuh lebih cepat gitu, tau nggak? Kayak kok si ini mainnya ini sih, kok si ini mainnya kayak gini sih gitu. Padahal sebenarnya ya itu stylenya dia gitu loh, nggak bisa lo maksain. Ya lo sukanya apa, terus si orang itu, si DJ itu harus mainin lagu yang atau style yang lo suka kayak gitu. Ya walaupun udah dari tahun 60-70 yang gue bilang tadi, 60, 70, 80 udah ada DJ, udah ada yang klub yang ada pakai sepatu roda atau apa. Tapi karena informasinya itu nggak secepat sekarang, jadi orang-orang yang zaman dulu itu taunya, oh kalau DJ itu harus ke klub, night club. Dulu sebutannya masih diskotik. Jadi, oh kalau mau nonton DJ itu harus ke diskotik, dan mereka langsung kalau diskotik berarti negatif nih. Tapi kan semakin kesini kan perkembangan zaman ya, informasi yang didapetin, apalagi eranya internet ya, jadi semakin cepat informasi yang didapat. Akhirnya ternyata apa yang dilakuin di klub ya, diskotik atau klub gitu, oh nggak semuanya buruk kok gitu loh. Ya kan? Dan DJ juga ternyata bukan main sampai sekarang DJ bukan cuma main di klub aja, malah ada yang main di mall, ada yang main di kawinan, ada yang main di manapun juga, acara-acara apalah gitu. Ya sih, aku pernah dikomplain berapa table. Karena to be honest, aku juga berangkat dari DJ idealis. Terus awal-awal aku main di tempat komersil, aku belum terlalu paham apa yang market mau. Jadi aku tetap mainin yang menurut aku itu udah komersil. Terus aku dikomplain sama venue, akhirnya ya udah,
aku coba ikutin pasar. Karena to be honest, aku sebagai DJ juga emang aku punya idealis. Tapi aku di field ini aku juga nyari uang sih. Jadi aku coba kesampingin buat idealis aku. Tapi aku tetap munculin di sosial media idealis aku. Aku tetap branding diri aku sebagai DJ idealis. Tapi di sisi lain aku emang masih buat cari uang sih, ya. Jadi aku tetap mainin apa yang market suka. Gue diajak ngobrol sama bartender. Ketika semua orang nggak ada yang mau ngobrol sama gue. Ketika gue dimusuhin sama semua orang. Ketika gue bener-bener gak punya teman itu, yang ngajak ngobrol gue bartender di klub. Cuman karena ya satu gue sering ke situ, terus sering ke sana sendiri, terus gue minum di bar. Kayak gitu, ya karena sendiri ya ngapain gue buka table. Jadi kayak gue minum di bar sendiri gitu, diajak ngobrol sama bartender. Itu sih yang nolong. Gue cuman ngerasa kayak, gue mau kesana lagi ya, besoknya. Kayak pengen ngobrol sama dia, pengen ngobrol bartendernya, atau sama orang-orang random. Ada juga orang-orang random yang ngajak gue ngobrol gitu di bar. Dan itu terjadi tiap hari. Ketika kalau misalkan gue yang kayak udah kepikiran depres banget gitu, yang kayak let's say gue dulu suicidal sampai udah mau kepikiran sampai ke arah sana, gue cuman mikirnya, udah mending dibanding pusing, gue besok kesana aja gue ngobrol. Semua orang punya obatnya masing-masing, semua orang juga punya racunnya masing-masing. Lo tinggal pilih aja obatnya yang mana, racunnya yang mana. Jadi nggak perlu nilai orang lain, obatnya bener apa enggak, atau racunnya bener apa enggak gitu loh. Kalau misalkan gue, kebetulan obat yang paling gue berfungsi adalah yang bagi mereka semua tuh racun gitu loh. Gue mau kesana lagi ya, besoknya. Kayak pengen ngobrol sama dia, pengen ngobrol bartendernya, atau sama orang-orang random. Ada juga orang-orang random yang ngajak gue ngobrol gitu di bar. Dan itu terjadi tiap hari. Ketika kalau misalkan gue yang kayak udah kepikiran depres banget gitu, yang kayak let's say gue dulu suicidal sampai udah mau kepikiran sampai ke arah sana, gue cuman mikirnya, udah mending dibanding pusing, gue besok kesana aja gue ngobrol. Semua orang punya obatnya masing-masing, semua orang juga punya racunnya masing-masing. Lo tinggal pilih aja obatnya yang mana, racunnya yang mana. Jadi nggak perlu nilai orang lain, obatnya bener apa enggak, atau racunnya bener apa enggak gitu loh. Kalau misalkan gue, kebetulan obat yang paling gue berfungsi adalah yang bagi mereka semua tuh racun gitu loh. Ya, jadi kalau misalkan gue bilang, iya, gue menemukan sesuatu yang baik di tempat yang buruk, dan gue banyak menemukan hal buruk di tempat yang baik. Ya mungkin terkesan bias karena gue kerja di situ ya, tapi menurut gue rada kurang open minded aja gitu loh. Karena aspeknya nggak selalu tentang alkohol. Banyak juga kok DJ yang nggak minum. Banyak juga kok ada crowd yang gue tahu beberapa ke acara tuh nggak minum, dia cuman there for the music gitu. Kalau misalnya dipandang DJ itu dipandang sebelah mata ya, dipandang stigma negatif, sebenarnya balik lagi ke gimana cara kita sebagai DJ itu membuktikan ke orang-orang, ke masyarakat, ke keluarga bahwa apa yang kita lakuin itu sebenarnya kurang nggak lebih ya cuman menghibur orang, mau itu dunianya buruk atau enggak gitu, itu kan tergantung dari diri sendiri ya, balik lagi ke diri sendiri. Dunia malam, khususnya electronic dance music dan DJ, itu hanya sebagai alat aja, tools buat nyalurin bakat. Lo mau di dunia apapun juga, mau di dunia kerja siang, atau enggak misalnya mau dengerin lagu ya, lagu nggak usah dengerin lagu clubbing, dengerin lagu elektronik, lo mau dengerin lagu jazz, dengerin lagu pop, dangdut, atau apa, kalau misalnya lo emang pengen negatif, pengen buruk, ya buruk aja gitu. Jadi ya caranya ya kita tunjukin bukti aja, bukti bahwa dari dunia DJ itu kita bisa berhasil gitu, kita bisa membuktikan hal-hal yang positif. Positifnya buat diri kita sama buat orang-orang di sekitar kita, buat keluarga lah, buat yang penonton kita lah, kayak gitu sih. Apakah di karir DJ gue terpengaruh dari koneksi yang gue dapat di klub? Iya, banget. Karena
awal gue terjun ke DJ juga karena dari koneksi-koneksi klub itu yang awalnya kayak oh iya coba aja lu sekolah DJ. Kalau misalkan mau dapat koneksi, terus gue akhir ke sekolah DJ, terus akhirnya gue dapat panggung pertama juga dari ya shout out to Ruang Rebus dulu salah satu panggung pertama gue itu IO lama di Tangerang dulu legend. Itu juga yang ngasih salah satu panggung pertama buat gue. Dari situ juga ternyata ya memang banyak anak-anak kuliahan, terus gue dapet teman dari situ, terus makin berkembang sampai ya sampai sekarang gitu loh, udah 5 tahun berjalan IO dan DJ. Ya kalau DJ secara gue manggung ya berarti sejalannya 5 tahun. Gue mandang kesehatan ya, sebenarnya perlu, sebenarnya. Tapi ya kalau di secara mental gue cukup aman lah. Sekarang mental ya, dengan setiap gue tampil pasti gue terhibur lah, gitu. Ada entertainment tersendiri lah di diri gue kalau misalnya secara mental. Kalau secara kesehatan, jasmani, raga saya ya gak usah ditanya lah ya. Itu udah semua udah tahu jawabannya. Cuman banyak kok kalau misalkan buat yang jadi DJ gitu, terus kayak banyak yang nggak minum alkohol, ada yang workout, jadi mereka malam yang nge-DJ paginya workout gitu, banyak kok. Guanya aja yang enggak.
secara DJ gue merasa disalurkannya tuh sebenarnya dari ini sih, kayak lagu-lagu yang tadi gue udah bilang. Biasa dalam satu set gue 1 jam itu biasanya gue ngebawa ke ada ceritanya yang gue ceritain tapi lewat lagu. Jadi untuk orang-orang seperti saya yang kalau misalkan disuruh cerita nggak bisa gitu, biasanya gue pakai lagu gitu loh buat ngewakilin perasaannya. Jadi misalkan vibes-nya mau gue bawa ke sini. Kadang gue ngambil satu chapter dari hidup gue terus gue jadiin itu jadi satu set. Sebenarnya pusat seni di dunia DJ adalah entertainment. Lo bayangin satu ruangan lagi bete, terus lo bisa nge-elevate cuma dengan 1 jam. Yang kayak semuanya bad mood, terus lo ini itu seni dari DJ sih. Ngebawa vibe, ngarahin ke atmosfer. Dan kalau orang-orang mau bilang DJ gampang, benar gampang. Gua ajarin lu seminggu, lu pasti bisa nge-DJ. Tapi untuk lu jadi DJ beneran itu bertahun-tahun dan gak bakal pernah beres karena lo harus ngebaca terus. Kalau menurut aku belajar DJ itu gampang, tapi gimana caranya kamu bisa menjiwai dari pekerjaan itu. Karena cara mendalaminya itu bukan di sekolah DJ, tapi di jam terbang kamu, gitu. Gue cuman punya kayak misi, dimana gue pengen pembuktian. Someday, kalian semua akan lihat kalau ini bisa jadi sesuatu. Dan ini nggak bikin malu kok, gitu. Dan ini bisa, yang kalian kira ini negatif, sebenarnya ini positif, gitu. In a good way. Gue cuman membuktikan gue nggak bikin malu. Gue nggak bikin malu orang tua, gue nggak pernah bikin masalah. Nggak pernah misalnya masuk berita, ternyata gue kenapa-napa atau apa-apa kayak gitu. Terus gue juga pernah nge-DJ di acara Natalan gitu loh, di acara gereja. Akhirnya, ternyata DJ bisa dipakai juga nih di gereja gitu loh. Itu yang membuat akhirnya ternyata nggak jelek kok. Ternyata emang bisa kok gitu. Emang positif, emang bener gitu. Nah itu salah satunya ya. Untuk main di gereja itu hanya salah satunya ya. Contoh salah satunya. Tapi banyak selain itu masih banyak lagi. Ada gue pernah main buat orang-orang yang sakit. Maksudnya bukan sakit ya. Kayak punya kekurangan kayak gitu-gitu. Pernah main juga buat charity kayak gitu. Terus ini bulan depan gue bakalan main buat graduation-nya anak SD, keponakan gue. Ya, which is anak SD sekarang udah pakai DJ gitu. Gue juga kaget orang tuanya. Ya, jadi hal-hal seperti itu gitu. Ternyata bisa berfungsi bukan cuma di dunia malam aja, tapi bisa di hal-hal lainnya juga. Jadi stigma di IO gue yang pengen gue rubah di IO gue adalah gue pengen bikin dunia putih di dunia hitam. Kasarannya. Yang jadinya berat ya. Jadi kayak gue makanya konsepnya jadi rada festival. Karena gue ngincer orang-orang yang there for the music gitu loh. Nggak perlu minum tapi lu nikmatin banget musiknya. Kadang malah gue lebih ngehargain orang-orang yang nggak minum tapi ngedengerin gue main. Karena mereka secara sadar bahwa ini lagu bagus apa enggak. Jadi kalau mereka bener-bener suka set gue, berarti mereka bener-bener suka, bukan karena pengaruh alkohol. Kayak gitu kan. Jadi gue banyak lebih appreciate crowd yang nggak minum alkohol kayak gitu kadang. Freedom is a choice, and yet so many people decide not to be free. I'm a free man and I can think freely. They think we're crazy. They call us freaks.
Baru mau nanya itu di terakhiran. Enggak. Thank you. Enggak semua juga itu. Dan Ikut kita dan Sabar atuh. di jalan teh. Omido for the beat. Let's go.